Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani kalian selalu konsisten setiap paginya jam 7 pagi untuk kalian bisa bersemangat, mengawali aktivitas dengan semangat yang positif dan tentunya mengharapkan ada begitu banyak keberuntungan dan rezeki yang akan menimpa kalian pada hari ini. Dan memasuki H-20 untuk Subaton Inggris dan juga episode ke-42 yang ada guanya. Karena ada beberapa episode yang digendong sama Ilham. Tapi kurang banyak yang nonton. Tapi nggak apa-apa, kita appreciate LPPet gitu kan. 42 video sudah dilewati secara konsisten tanpa ada sponsor ya. Dan gue berharap segera memasuki nanti di bulan September kita akan memulai welcome sponsor yang bisa mensupport kita agar tentunya konten ini tetap terus bisa kalian nikmati secara gratis. Oke? Itu harapan kita dan segera terrealisasi semoga. Dan hari ini seperti biasa gue ingin mengapresiasi semua penonton FMS, para Circle My Friends dan juga Aliansi Pembela Hanif yang sudah secara konsisten juga terus masuk ke kolom komentar nyikat para judul-judul yang selalu promosi di sana, tapi kita sikat juga terus, kita hapus terus setiap mereka komen, kita hapus lagi gitu ya, kita lebih gigih dari mereka dan menyampaikan kegiatan, concern, curhat dan juga profesi-profesi kalian. Dan hari ini gue pengen shout out untuk ternyata ada my friend, itu pendengar dan penonton kita yang merupakan aktivitasnya penjaga kamar mayat. Nah ini ya, kebayang kan kalau ada yang mungkin ya almarhum tapi dia masih penasaran, ini Eze jadi ke Arsenal nggak nih? Nah gitu kan, belum tuntas nih penasarannya. Bisa jadi kan didengerin FMS, akhirnya dia jadi udah pindah gitu kan, jadi bagus. Jadi kan kita menjawab rasa penasaran mungkin dari teman-teman kita yang juga mungkin sudah almarhum tapi cinta sama bola gitu ya. Dan ada juga itu petani sawit yang itu dalam upayanya untuk memanen sawit sambil menonton kita. Dan ini yang menarik nih, ada peternak ayam boiler ya. Peternaknya nih, ini yang nyabut-nyabutin bulu nih, bukan juragannya. Dia secara spesifik gue itu adalah buruh peternak ayam boiler bang, katanya gitu ya. Oke, semangat ya. Jangan satu-satu lu cabutin, langsung lu lempar aja ayamnya, oke? Nah, itu dia ya. Ayam untuk dimakan ya, bukan ayam yang lain, oke? Ayam kampus itu tidak baik, oke? Dan kita masuk dan mengingatkan kalian juga untuk milestone ketiga dan cita-cita murni kita untuk bertemu the special one Jose Mourinho. Harapannya bisa terjadi apabila subscriber sudah mencapai 500.000, menjadi perjalanan gua dan kalian bersama untuk akhirnya bisa mewujudkan itu. Dan seperti biasa gue ingin memulai dulu dengan reminder untuk kawan-kawan yang ingin mencari rezeki via Clipper. Ini adalah Clipper Competition di cycle kedua untuk dari mulai di tanggal berapa bang? 17 Agustus dan akan ditutup di 10 September ya. Jadi tolong banget kalian baca syarat dan ketentuannya dan kalian akan diremunerasi sesuai dengan jumlah views yang kalian dapatkan. Ada 2 klasifikasi, 1 juta views dan 500.000 views gitu. Dan jika bisa dicapai sebelum tanggal penutupan, kalian akan mendapatkan hadiah berupa 1 juta rupiah dan juga 500.000 rupiah. Jadi tolong sebanyak-banyaknya ikutan aja. Nanti khusus untuk yang UK Subaton itu ada lagi kompetisinya dan hadiahnya juga lebih tinggi. Oke? Dan sekarang kita masuk ke recap. Ada update transfer yang kita akan mulai dari Italia dulu tentang Milan, Inter dan juga Juventus. Kemudian kita masuk ke Inggris, ada 2 breaking news dan 2 in-depth yang akan kita bahas. Pertama adalah terkait tikungan Arsenal dalam upaya menikung transfer Eze dan berbuah hasilnya cukup positif. Yang kedua, ada 3 breaking news. Yang kedua itu adalah ternyata ada kemungkinan ya Ineos itu bisa digeser dari ownership Manchester United terkait findings dari beberapa agreement mereka dengan Glazer. Kemudian yang ketiga itu ternyata Chelsea terancam tidak bisa mendaftarkan beberapa pemainnya di Liga Champions. Nah ini ternyata mereka memiliki permasalahan seperti Barcelona di La Liga. Nah ini kita akan elaborate sedikit nanti seperti apa. Dan kurang lebih itu menunya hari ini. Kita akan langsung masuk ke tema yang pertama. Kita masuk dulu ke Italia karena kita rubah sedikit dinamikanya. Jangan Inggris terus di awal, Italia di belakang. Sekarang kita mulai dulu dari Italia my friend. Dari Italia, tapi pemainnya pemain Inggris juga ya. Ini adalah resminya batal transfer Rasmus Højlund ke AC Milan. Nah, ini dia my friend.
Ini udah kayak Jadon Sancho nih kawan kita nih sekarang nih. Jadi oke, gua akan coba jelaskan pelan-pelan ya. Jadi ceritanya, kronologinya kemarin itu kan perantara dari Milan terbang ke London untuk bertemu dengan ayah dari seorang Rasmus Højlund ya. Karena Milan ini tidak main di Liga Champion kawan, dia punya concern tentang menit bermain dia dan juga performa tim ini apakah cocok buat dia atau bisa mengangkat penampilan dia secara individu atau enggak. Karena skema transfer yang ditawarkan oleh Milan itu adalah pinjam dengan opsi pembelian, bukan obligasi. Kalau obligasi kan wajib lu beli setelah lu pinjam. Nah ini tuh opsi, jadi bisa jadi dibeli, bisa jadi enggak. Jadi yang membuat berlarut-larut itu adalah terms dan condition kapan ini akhirnya bisa dibeli. Berapa kali main, berapa gol, berapa jumlah percentage, jumlah bermain dari total 38 match yang harus dia mainkan, untuk itu akhirnya Klausa bisa aktif gitu. Nah ini yang membuat berlarut-larut karena Rasmus Højlund kekeh untuk dari opsi pembelian dirubah menjadi obligasi pembelian. Sementara Milan tidak berkenan gitu. Jadi Milan nih nggak mau nih jadi obligasi pembelian. Kenapa? Karena harganya mahal yang diminta sama Manchester United. Opsi pembeliannya tuh 45 juta euro. Mahar untuk peminjamannya 7 juta euro. Jadi ini mahal sebenarnya. Jadi Milan tidak ingin berinvestasi semahal itu gitu. Jadi dia maunya pinjam dulu. Kecuali kalau gacor banget baru Milan mau keluarin. Nah itu yang membuat akhirnya kubu Højlund ini nggak yakin sama Milan. Jadi intinya berlarut-larut lah dan insist sang ayah lewat keinginan anaknya, ya udah transfer permanen atau tidak sama sekali. Dan itu yang membuat transfer ini akhirnya collapse gitu ya. Dan Milan langsung berupaya pivot untuk mempersiapkan alternatif, yaitu adalah Boniface. Yang memang kemarin juga udah gue sampaikan juga, jika sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal dengan AC Milan. Dan dengan resmi kolapsnya negosiasi Rasmus Højlund dan Manchester United bersama Milan, itu opsi Boniface langsung diakselerasi oleh Iglitare ya. Dan penawaran dengan skema pinjam lagi itu dilemparkan langsung ke Bayer Leverkusen. Nah ini membuktikan bahwasannya keinginan Milan itu ya striker yang pinjam-pinjam aja lah gitu kan. Buat apa kita beli kalau kita bisa pinjam gitu kan. Dan penawarannya adalah loan fee sebesar 5 juta euro plus opsi pembelian 25 sampai 27 juta euro. Ya, perbedaan 2 juta euronya ini nanti terkait bonus-bonus lah, terkait performanya, cetak gol berapa banyak, main berapa sering, and so on and so forth gitu. Jadi itu yang akhirnya sudah dilemparkan dan Boniface sudah dalam perjalanan menuju ke Milan untuk melakukan tes medis ya. Jadi most likely Allegri sudah menemukan target strikernya dia dengan diresmikannya Boniface ya. Nah, berhubung Romelu Lukaku itu mengalami cedera lutut dan akan absen 3 bulan lebih, akhirnya Napoli resmi juga mengontak Manchester United untuk Rasmus Højlund. Nah, ini uniknya begini nih kawanku ya. Kan alasan dari Rasmus Højlund ini menolak Milan adalah tidak mau dipinjam. Tapi kalau Napoli yang nawar, maulah aku dipinjam. Karena alasan dia, Napoli main di Liga Champion. Nah, main di Liga Champion, aku bisa lebih bersinar kawanku, dia bilang gitu kan. Dan rasa-rasanya masih bisa bersaing dengan Lorenzo Luca untuk menit bermain. Karena saingannya cuma Luca nih sekarang. Dan ada 2 kompetisi yang dimainkan sekaligus. Jadi semuanya pasti kebagian main gitu. Nah, itu alasannya. Kalau Napoli yang masuk dan minta dipinjam, Rasmus Højlund masih open nih. Oke, boleh nih kayaknya gue pindah dengan skema loan kalau ke Napoli. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang membuat akhirnya langsung diakselerasi nih negosiasi antara kedua tim gitu ya, antara United dan juga Napoli. Nah, dalam hal ini memang United akan menerima offer untuk loan karena memang prinsipnya United adalah yang penting Rasmus Højlund cabut dulu deh gitu. Karena memang sudah tidak dibutuhkan jasanya dan biar valuasi dari pemain ini tidak terus-terusan turun ketika dia hanya ditaruh di bangku cadangan. Ya, itu dia dari Napoli. Sekarang kita masuk ke alternatif yang dipertimbangkan oleh Napoli apabila memang Rasmus Højlund ini nggak deal juga ya. Lewat perantara Antonio Conte
dan De Laurentiis itu sudah menghubungi perantara Nico Jackson. Nah, ini lewat perantara nih ya, yang kenal nih sama Nico Jackson. Tapi lagi-lagi nih, skemanya loan. Nih gue nggak ngerti nih kenapa tim Italia itu pada nggak ada yang punya duit sih, gitu. Jadi dia ingin meminjam Nico Jackson. Kemarin juga Aston Villa pengen minjem Nico Jackson, ya. Nah, ini yang gue agak sedikit kesian ya sama Nico Jackson. Udah sama dia jadi plan B, semua penawaran yang datang sama dia itu adalah loan, gitu. Sementara ekspektasi Chelsea ini tinggi sekali untuk bisa cash in dari dia karena permintaannya adalah 60 juta pound sterling. Jadi ini long shots ya. Long shots lah untuk diterima sama Chelsea. Masih menurut gue lebih mungkin deal untuk Højlund ketimbang Jackson gitu. Dan ada alternatif murahnya. Alternatif murahnya itu adalah Tolu Aro Kodare. Ini adalah striker asal Genk ya, yang masih cukup muda dan memiliki postur yang dirasa capable untuk bisa mengarungi Serie A bersama Napoli. Kurang lebih seperti itu. Dan itu yang membuat memang alternatif ini dieksplor oleh De Laurentiis apabila memang target 1 dan 2-nya itu tidak bisa terrealisasi. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke Juventus. Ada mantan pemainnya yang sudah pindah ke Marseille itu menawarkan diri ke Juventus. Adrien Rabiot alias idola gua, my friend. Ini pemain idola gua, my friend. Lebih cepatnya gua mengidolakan ibunya, ya. Dan Rabiot itu kalian mungkin sempat baca dia berantem sama Jonathan Rowe, bintang U21-nya Inggris di ruang ganti Marseille, yang membuat pelatih marah banget, bahkan owner marah banget gitu kan. Karena memang ini tidak merepresentasikan nilai-nilai yang diperlihatkan oleh Marseille sebagai sebuah institusi. Langsung setelah keduanya berseteru, berantem gede di ruang ganti, kedua pemain langsung masuk ke transfer listnya Marseille. Ya, lewat agennya langsung memberikan opsi-opsi untuk bisa segera dijual. Dan presiden klub Pablo Longoria itu bilang apa yang terjadi sangat serius dan sangat kasar. Ini berarti udah tonjok-tonjokan nih gitu. Sesuatu yang belum pernah saya alami sebelumnya, kami harus mengambil keputusan untuk menjual mereka. Karena apa yang terjadi jauh melampaui apa yang bisa diterima di klub sepak bola dan organisasi apapun. Nah, seperti yang sudah diprediksi, tentunya sang ibu, Véronique Rabiot. Ya, terus ngomong gitu pakai di ujung sini guys. Véronique ya. Rabiot itu langsung menawarkan anaknya kembali pulang ke Juventus. Damien Comolli ditelepon, ambillah Rabiot ini, bagus ini, kan kamu lagi cari gelandang. Kemarin cari-cari siapa? Morten Hjulmand, mahal dia. Mau cari-cari Matt O'Reilly di Brighton, 25 juta euro, ini lebih murah, ini barang bagus, sudah pernah main di Juventus gitu kan. Langsung Damien Comolli dan seluruh jajaran Juventus bilang, bukannya kami nggak mau sama Rabiot, tapi ada satu sosok yang kami tidak ingin berurusan dengan dia, Rabiot. Itu adalah maknya. langsung ditolak. Jadi kalian tahu, Rabiot sampai nelpon Chiellini, Chiellini, tolonglah, dia bilang gitu kan, tolonglah kawan kita ini, gitu kan, kasihlah kita main di sana, karena Chiellini udah menjadi direktur kan sekarang di Juventus ya. Cobalah dikit lah gitu. Bukannya nggak mau nih Rabiot, semua orang-orang di sini nggak feeling sama mak lu, dia bilang gitu kan. Jadi akhirnya ini tidak mungkin terjadi. Kita lihat nanti siapa klub yang bisa menerima maknya Rabiot. Bukan Rabiot ya, maknya ya. Ini gue mau wanti-wanti aja. Yang susah tuh maknya ya. Dan terkait berita yang cukup menggelitik ini, ada juga berita yang cukup menyedihkan bagi Juventus, itu adalah terancam kolapsnya transfer Kolo Muani dari PSG ke Juventus. Setelah kemarin berhasil dijualnya Douglas Luiz ke Nottingham Forest, membuat Juventus memiliki cadangan cash yang cukup bagus yang akan coba diputar untuk bisa segera mendatangkan seorang Kolo Muani. Memang deal terakhir yang sudah disepakati dengan PSG, kesepakatan antar personal sudah terjadi. 7 juta euro adalah gaji Kolo Muani per musim yang sudah diterima oleh sang pemain, dipotong 2 juta euro per musim dari gaji yang diterima saat ini di PSG. Dan untuk klub antar klub sebenarnya udah ada kesepakatan top line ya. Jadi atasnya ini udah nih, tinggal detail-detail bonusnya aja. Atasnya itu adalah 10 juta euro untuk loan fee dan
35 sampai 40 juta euro untuk obligasi pembelian. Nah, uang ini menunggu uang penjualan Douglas Luiz yang sudah terjadi. Tiba-tiba kawan kita PSG itu mangkir dari kesepakatan ini. Dia minta dinaikin lagi harganya. Naikin lagi ah. Nah, memang ini menunjukkan stance dari PSG musim ini agak sedikit nyeleneh dalam pendekatan transfer activity, yang juga terlihat dalam cara mereka menegosiasikan Gianluigi Donnarumma ke Manchester City. Tiba-tiba langsung di-slap 50 juta euro gitu. Padahal tahun depan udah gratis. Ya nggak ada lah yang mau bayar gitu. Nah, ini menunjukkan memang gue nggak tahu ya siapa yang punya ide seliar itu, udah sepakat tiba-tiba back out dan minta lebih naik lagi harganya. Melihat Juventus udah punya uang nih sekarang nih, gitu kurang lebih. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi di ambang kolaps, kita lihat nanti siapa kurang lebih penggantinya. Dan kita pasti tahu nama-nama yang beredar untuk menggantikan Kolo Muani ini. Siapa lagi kalau bukan Jackson lagi, ya. Kita pasti tahu itulah gitu yang akan diincar dia juga. Dan pasti loan juga gitu. Jadi kita lihat nanti seperti apa pergerakannya. Nah, sekarang kita masuk ke teh yang lagi panas. Tehnya kakak itu adalah Eberechi Eze yang kemarin secara dramatis ditikung oleh Arsenal, ya. Pergerakan transfernya akhirnya Spurs yang udah mepet-mepet, udah ketemu kesepakatan personalnya, udah nawar ke Crystal Palace kurang lebih 60 juta pound, 55 juta pound plus 5 juta pound add-on gitu kan. Tiba-tiba ditikung oleh Arsenal di saat-saat terakhir, ya. Yang terjadi adalah kita semua tahu cederanya Kai Havertz membuat Arsenal ini harus bergerak di bursa transfer, ya. Tadinya mungkin dirasa nggak terlalu perlu, tapi dengan possibility Havertz akan absen panjang, membuat Arsenal yang sangat ingin juara musim ini tidak bisa mengambil resiko, gue main tanpa pemain kunci selama berapa lama, banyak pula pemain-pemain baru yang belum nyetel gitu. Jadi ini harus segera direalisasikan reinforcement gitu, yang bisa langsung nyetel dengan tim. Nah, ini membuat sebenarnya presiden buruk dengan Spurs, karena Spurs ini sudah dalam kondisi yang panas dengan fansnya. Karena banyak sekali transfer mereka yang ditikung sama tim lain. Antara lain ya Mbeumo ke Manchester United. Kemudian ada juga Morgan Gibbs-White yang tiba-tiba dramatis bikin keputusan U-turn, yang tadinya mau pindah, dikasih legal laporan legal case oleh Nottingham Forest, akhirnya collapse sampai Morgan Gibbs-White-nya telepon personal Thomas Frank minta maaf gitu. Kemudian Nico Paz itu juga kalah sama Como, dan juga Morgan Rogers dari Aston Villa gitu. Jadi banyak target-target yang hilang dari incaran mereka, antara tiba-tiba batal atau memilih klub lain. Sehingga memang ini sudah membuat panas situasi Spurs. Ya definitely karena ini derby antar kota juga semakin panas. Nah, kita lihat coba seperti apa sih timelinenya kejadiannya sampai benar-benar akhirnya seorang Eze ini bisa ditikung. Diawali dari pembicaraan di bulan Juli antara Andrea Berta dan Arteta bertemu representatif Eze untuk membahas kemungkinan transfer. Eze ini terkesan dengan visi dari project yang ditawarkan Arsenal. Jadi sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Arteta dan pada saat itu John Lewis yang secara personal itu menelpon Eze gitu. Eze ini kan dulu sempat masuk akademi Arsenal. Kemudian dia dilepas dengan alasan dia tidak memiliki kemampuan defensif yang cukup baik. Sehingga dia menceritakan dia nangis balik ke asramanya beres-beres sementara teman-teman yang lain mendapatkan kontrak dari Arsenal. Itu yang membuat dia memiliki unfinished business di Arsenal. Ketika datang Berta, Arteta, dan John Lewis secara personal menelpon dia, pitch yang disampaikan ke Eze adalah this will be your closure. Ini akan menjadi kesempatan kedua lu untuk membuktikan kalau manajer akademi yang pada saat itu melepas lu salah, dan kita mengeluarkan 60 juta pound untuk bisa membeli lo kembali. Jadi lo bener, kita salah
Itu adalah pitch yang disampaikan oleh Arsenal dan itu sangat-sangat membuat Eze terkesan. Kemudian yang terjadi itu Arsenal harus fokus karena Gyökeres berlarut-larut dan baru ada progres di 27 Juli untuk transfer Gyökeres dengan mahar yang cukup mahal. Dan yang menarik pada saat itu terjadi kemungkinan Ethan Nwaneri itu lepas dari genggaman Arsenal karena City, Manchester United, kemudian Chelsea dan tim-tim lain itu sadar dengan situasi kontrak Nwaneri yang sisa setahun belum diperpanjang dan mereka circling around untuk bisa mendapatkan Nwaneri dengan cara gratis musim depan. Banyak proposal dan upaya pendekatan terhadap Nwaneri di sekitar itu, klub-klub rival untuk bisa mendapatkan tanda tangan dia dan membuat Arsenal harus berhenti fokus ke Eze dan mengamankan tanda tangan Nwaneri dan akhirnya sang pemain juga memperpanjang kontrak. Ketika itu sudah terjadi, Arsenal merasa tidak ada urgensi untuk benar-benar masuk dalam perburuan Eze dan melakukan bidding war dengan Tottenham yang masuk menawarkan penawaran resmi pada tanggal 10 Agustus 2025. Berupa 55 juta pound plus add-on sekitar 5 juta pound sterling ya. Kemudian masuk ke 20 Agustus, Tottenham mencapai kesepakatan personal dengan Eze. Di saat bersamaan Kai Havertz itu mengalami cedera ya. Thomas Frank secara personal mencoba meyakinkan sang pemain gitu kan dan memang dia juga sisa setahun kontraknya gitu. Jadi dia emang udah ingin pergi dan bergabung dengan tim besar. Nah, masuk ke 21 Agustus pagi ketika cederanya Havertz membuat Arsenal harus bergerak. Nah, ini adalah menurut gua yang membuat pergerakan Luiz itu menjadi decisive. Pertama, dia langsung nelpon Steve Parish. Dia telepon Steve Parish. Ketika kesepakatan awal di bulan Juli itu terjadi, Luiz ini nelpon Parish. Kalau ada apa-apa terkait Eze, ada tim yang mau ngambil dia, tolong kabarin gua. Dan Luiz langsung nelpon Parish dan menawarkan harga yang diminta sama Palace tanpa nawar. Jadi ini harga yang dibutuhkan untuk lu bisa dapetin Eze dan Luiz langsung ngeiyahin. Jadi nggak ada tuh nego kurang lah dikit, nggak ada, langsung oke, gua akan bayar. Itu nomor 1 presedensnya. Kenapa akhirnya Arsenal bisa menikung ya. Nomor 2 itu karena pitch yang tadi disampaikan di bulan Juli ke Eze bahwasannya lo akan mendapatkan kesempatan kedua untuk bisa menutup mimpi yang tadinya hilang untuk bisa lo hidupkan kembali gitu. Dan yang ketiga itu adalah struktur dari deal ini ya. Jadi sebenarnya yang diminta itu adalah 60 juta pound sterling fixed fee dan 8 juta pound sterling add-on ya. Jadi potensinya ini 68. Dan dari 8 juta pound sterling ini mayoritas dari klausanya bisa diaktifkan dengan level mudah. Jadi nggak sulit nih untuk bisa akhirnya add-on ini bisa cair gitu. Dan Arsenal juga menawarkan kontrak yang lebih baik ketimbang Tottenham Hotspur dan proses terms of payment dari transfernya ini juga lebih cepat ketimbang Spurs yang menawarkan skema cicilan ya. Dan itu yang membuat akhirnya 22 Agustus resmi Eze menjalani tes medis di Arsenal ya. Itulah kurang lebih seperti apa detail-detail dari drama tikung menikung yang terjadi antara Spurs dan Arsenal. Ya memang ini worth it. Kita lihat dulu statistik dari sang pemain musim lalu juga cukup bersinar ya gitu. 8 gol, 8 assist, membuat 58 peluang, 129 kali melewati lawan ya dan 29 shot on target. Jadi emang dia adalah memang pemain terbaik Spurs ya bersama Mark Guehi dan juga mungkin Adam Wharton gitu yang bisa membuat akhirnya Palace menutup puasa gelarnya dengan menjuarai FA Cup. Dan ini sekaligus melengkapi kepingan puzzle yang dibutuhkan oleh Mikel Arteta untuk resmi menjuarai Liga Inggris. Dan kalian lihat tim ini ya. Lihat tim ini my friend. Apalagi yang kurang? Hah? Tidak ada yang kurang ini. Sudah lengkap sudah. Ya, kalau kemarin gue bilang, wah kurang satu lagi. Ini udah benar-benar ibaratnya disatuin Bunda Dorce, Andra and the Backbone sama Gita Gutawa. Sempurna, anjay.
Itu dia my friend. Ya, jadi udahlah, selamatlah untuk Arteta. There's no more excuse for you my friend. Ya, dan ya harusnya dengan kedatangan Eze kita nggak ngelihat permainan yang seperti match pembuka lawan Manchester United ya. Agak sedih tuh, masa iya tim yang udah sebegitu mega bintangnya mainnya kayak gitu. Dan dari Liverpool ada berita yang kurang baik juga, bahwasannya kemarin malam itu Jeremy Frimpong dikabarkan oleh Slot itu mengalami cedera hamstring dan dia harus absen sampai selesai international break ya. Jadi akan ada international break mulai tanggal 1 September ya sampai tanggal 12 kalau gua nggak salah September, dan dia harus absen selama itu. Jadi dari sekarang nih mulai lama. Nah ini ya mungkin mau nggak mau harus step in ini Bradley atau Joe Gomez ya. Berarti tanggal 31 nanti lawan Arsenal dia nggak bisa main guys. Wah, Eze tuh debutnya Eze, masa yang megangin Joe Gomez? Iya, wah bahaya nih gitu. Ya kita lihatlah nanti seperti apa nanti skemanya Liverpool ya. Ya Liverpool is Liverpool, tetap adalah tim yang defensively pasti nggak inilah, bukan tim kemarin sore lah. Despite Arsenal punya amunisi yang bagus ya, dua tim ini pasti nanti akan menyuguhkan permainan yang menarik lah buat kita tonton. Oke? Dan berikutnya kita masuk ke Manchester United ya. Ada sebuah revelations atau fakta yang mengagetkan. Jika ternyata Sir Jim Ratcliffe itu berpotensi kehilangan kepemilikan atas Manchester United sejak tanggal 13 Agustus kemarin ya. Kenapa ini bisa seperti ini? Nah, ternyata ada sebuah klausa yang ditandatangani oleh Sir Jim dan juga bersama Ineos ya, company-nya dia Ineos dengan The Glazers saat Ineos mengakuisisi saham minoritas sebesar 25% kepemilikan Manchester United. Itu ada klausa namanya drag on clause yang dimasukkan oleh Glazer ini untuk melindungi dia dan investasinya dia ya. Jadi klausa drag on ini kurang lebih penjelasannya seperti ini ya. Apabila nanti setelah 13 Agustus Glazer sebagai mayoritas pemilik saham memutuskan untuk menjual Manchester United dan sahamnya dia ya. Klausa drag on ini membuat Sir Jim dan Ineos itu juga harus melepas saham mereka dengan harga yang disepakati oleh Glazer ya. Jadi itu membuat Sir Jim nih nggak ada suara untuk misalnya nih, ya udah Glazer jual sahamnya, ya gue mau tahan saham gue, ya itu nggak bisa gitu karena ada klausa ini. Nah itu akhirnya diungkapkan ke media dan membuat Sir Jim Ratcliffe akhirnya mengeluarkan statement ya. Dia bilang, saya pikir kami tidak akan mengeluarkan perjanjian kerjasama dari lemari. Saya berharap hal itu terkubur dalam debu karena kerjasama itu seharusnya didasari atas hubungan saling menghormati. Gitu. Jadi dia percaya goodwill itu dipegang oleh Glazer family terkait Ineos yang sudah melakukan investasi dengan memperbaiki training center Carrington, kemudian memberikan investasi untuk improvement squad, kemudian sedang berupaya merevolusi Old Trafford untuk bisa menjadi stadion yang lebih megah, lebih futuristik, kemudian tentunya juga melakukan pembenahan dari sisi manajemen sporting gitu kan, dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan reshuffle management entirely. Jadi Sir Jim merasa semua hal dan investasi yang dia lakukan itu harusnya dikonsider sebagai goodwill dari kubu mereka untuk agar Glazer tidak melakukan hal itu. Nah, dikilik-kilik lah sama wartawan, ada nggak ya kemungkinan Sheikh Qatar akhirnya masuk lagi dan membeli Manchester United? Dalam waktu dekat tidak ada laporan Sheikh Jassim akan kembali masuk untuk
mengconsider mengakuisisi Manchester United. Tapi kita tidak pernah tahu, dan kita semua tahu kita tidak bisa percaya dengan Glazer ya, atas track record yang sudah terjadi selama ini ya. Terlalu naif kalau kalian sebagai fans Manchester United percaya dengan Glazer. Gue rasa itu terlalu lugu gitu ya. Berikutnya kita akan masuk ke Chelsea, di mana terjadi sebuah berita yang cukup shocking, mengejutkan buat gue. Karena ternyata Chelsea ini terancam tidak bisa mendaftarkan pemain-pemain kuncinya di Liga Champions. Kita coba telisik apa yang mendasari ini terjadi. Jadi tahun lalu itu Chelsea sebenarnya nggak compliance dengan laporan keuangan ke UEFA. Ya, kita semua tahu ada namanya financial fair play, gitu kan? Untuk sebagai syarat lu bisa berpartisipasi di Eropa. Nah, biasanya kalau kurang-kurang dikit pembukuan lo, itu lu ada dua ada dua upaya. Satu, itu lu bayar denda ya. Yang kedua lu bikin settlement. Nah, settlementnya itu bisa berbagai hal bentuknya. Dalam hal ini Chelsea memilih upaya settlement gitu ya. Jadi Juli tahun lalu tuh sudah terjadi settlement antara Chelsea dan UEFA. Jadi intinya UEFA tuh ngasih tahu, ini hal-hal yang harus lu perbaiki segera, dan ini syarat dan ketentuannya. Nah, sebagai bagian dari settlement itu, auditor UEFA hanya akan menghitung uang masuk nih dari penjualan pemain Chelsea yang masuk dalam squad Conference League musim lalu gitu. Karena untuk masuk dalam pendaftaran squad Liga Champions itu ada A-list sama B-list ya. Untuk lu bisa mendaftarkan A-list squad lo, yang A-list ini itu kalau mau dimasukin ke dalam A-list ini, pembukuan lu itu harus namanya tidak rugi lah. Intinya tidak harus compliance. Dan saat ini Chelsea belum compliance. Kalau ingin ada pemasukan baru yang dideklar ke UEFA untuk bisa menjadi justifikasi pemain-pemain baru lu masuk ke A-list, lu harus jual pemain dulu. Tapi pemain yang bisa dikonsider sebagai revenue itu hanyalah penjualan pemain-pemain yang tahun lalu main di Conference League, masuk ke daftar Conference League gitu. Nah, coba kita breakdown. Dari semua penjualan yang udah begitu banyak Chelsea lakukan, menurut gue dengan sangat remarkable, mana sih yang bisa dikonsider sebagai penjualan yang masuk dalam kategori auditor UEFA dan mana yang enggak? Nah, ini yang enggak dulu nih ya, yang kita hitung enggak dulu nih. Joao Felix 43 juta pound, Petrovic 25 juta pound, Armando Broja dan Oguchuku dua-duanya di total 45 juta pound. Itu udah 90, 115 lah taruh ya. Dan kalau Raheem Sterling dan Ben Chilwell di loan, akhirnya gajinya bisa di save. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pemain ini, itu kalau dilepas Chelsea, dan sekarang sudah dilepas, itu apapun uang yang di-generate dari mereka, itu tidak bisa dilaporkan sebagai revenue untuk bisa mendaftarkan pemain baru di squad A-list-nya Chelsea. Karena 6 pemain ini nggak masuk dalam daftar Conference League-nya Chelsea musim lalu. Nah, mana yang bisa? Yang bisa antara lain itu adalah Noni Madueke yang ini cukup mahal ya, 54 juta pound sterling. Kemudian Dewsbury Hall 25 juta pound sterling, berarti udah sekitar 70 lah ya. Kemudian apabila Nicholas Jackson dan Christopher Nkunku ini juga akhirnya dilepas. Nah, 4 nama ini bisa, my friend. Tapi yang tadi itu nggak bisa. Jadi kita lihat nanti seberapa neracanya outgoings dan incomings-nya yang bisa didaftarin untuk akhirnya ini Chelsea bisa mendaftarkan pemain-pemain barunya seperti mungkin nanti Garnacho ya. Sebelumnya yang udah didaftarkan, yang mungkin udah dibeli itu adalah Levi Colwill siapa? Jorel Hato gitu. Terus juga ada Joao Pedro, Liam Delap gitu kan. Ini adalah pemain-pemain baru dan Estevao William, nah, macam-macam lah. Ini pemain-pemain baru yang harus dimasukin ke daftar A dari Liga Champions-nya Chelsea ya. Dan ngomong-ngomong tentang akuisisi, masih tidak berhenti belanja ini Chelsea. Dan teranyar,
Holding group dari Chelsea, Blueco itu mendatangkan Enciso dari Brighton ya. Ini gue ingin menjelaskan sedikit, ini skemanya seperti apa. Jadi dalam tatanan baru industri sepak bola ada namanya multi club ownership ya. Jadi satu pemilik memiliki beberapa klub di liga-liga yang berbeda gitu. Model ini awalnya diintroduce oleh Manchester City dengan City Football Group. Jadi City Football Group itu punya Yokohama Marinos, punya Manchester City, punya Palermo, punya Girona, kemudian punya ada satu klub di Paraguay, macam-macam lah, banyak lah gitu. Intinya tidak di negara yang sama gitu. Nah, dengan sistem ini itu ada PT yang menaungi itu semua klub-klub itu. Nah, dalam hal ini namanya City Football Group. Nah, di masing-masing negara liga yang memiliki klub yang dimiliki itu juga ada PT-nya. Jadi ada holding, ada PT yang menaungi klub tersebut gitu. Ini boleh lu register yang manapun kontraknya gitu. Boleh holding, boleh PT yang klub menaungi itu. Nah, ini juga dilakukan oleh Chelsea. Jadi akuisisi Blueco ini sebenarnya udah 6 ya. Termasuk marki-marki signingnya lah, yang semua dibeli dari Brighton tuh. Ya Caicedo lah, ya Cucurella lah, ya Joao Pedro lah gitu. Bahkan ini sang manajer dulu siapa? Graham Potter juga sama. Itu kontraknya di register dengan Blue & Co gitu. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Enciso yang akhirnya ini dipinjemin dulu ke Strasbourg yang merupakan bagian dari multi club ownership-nya Blueco 1 tahun baru untuk nanti pindah ke Chelsea di musim berikutnya. Ya kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih hari ini materi dan beritanya, semoga kalian cukup terhibur. Dan gue ingin mengingatkan lagi untuk kompetisi Clipper, yuk bisa tolonglah dimenangkan gitu ya. Biar kalian bisa semakin rame, ngeklipnya juga ikhlas, oke? Akhir kata Hanif Tamrin pamit seperti biasa dan as always my friend, have a lovely day.